warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak cerdas angkasa 3? Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan kita seperti biasanya, yaitu belajar dan mengajar. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan yang sempurna dan juga diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga untuk kawan-kawan kita atau juga saudara kita, orang tua kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik, untuk pelajaran kita hari ini yaitu mapel agama Islam. Dan untuk materi kita membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Kalian bisa lihat di buku paket di halaman 16. Oke? Ya, baik, kita akan mulai pembelajarannya. Membaca kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. Nah, surah An-Nasr termasuk golongan daripada surah Madaniyah. Kenapa surah An-Nasr ini digolongkan termasuk surah Madaniyah? Karena diturunkan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ya, diingat. Kemudian An-Nasr berarti pertolongan. Ya, An-Nasr berarti pertolongan. Kemudian menceritakan tentang apa saja sih surah An-Nasr itu? Ya, surah An-Nasr menceritakan tentang peristiwa yang bernama Fathu Makkah. Ada yang tahu Fathu Makkah? Ya, nih Pak Didin kasih tahu, arti dari Fathu Makkah adalah pembukaan atau penguasaan kota Makkah. Kenapa dinamakan penguasaan kota Makkah? Karena pada zamannya Nabi Muhammad SAW, kota Makkah itu dikuasai oleh orang kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad SAW dilarang untuk masuk ke kota Makkah oleh kafir Quraisy. Ya, itu adalah sedikit rangkuman cerita tentang surah An-Nasr. Pak Didin ulang lagi, surah An-Nasr termasuk golongan daripada surah Madaniyah. Kemudian An-Nasr berarti pertolongan. Peristiwa apa saja yang ada di dalam surah An-Nasr? Yaitu peristiwa Fathu Makkah. Apa Fathu Makkah? Fathu Makkah artinya adalah pembukaan atau penguasaan kota Makkah. Ya, kota Makkah pada waktu itu dikuasai oleh kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya tidak diizinkan untuk masuk ke kota Makkah oleh kafir Quraisy. Nah, ini adalah bacaan surah An-Nasr yang mungkin nanti kalian bisa tirukan, kalian bisa hafalkan di rumah, ya. Nah, ini adalah bacaan daripada surah An-Nasr. Kalian cermati, kalian dengarkan dengan baik agar nanti di saat Pak Didin kasih tugas untuk menghafal surah An-Nasr, kalian sudah memahami dan sudah tahu bagaimana cara membaca yang benar. Oke? Ini dia surah An-Nasr. Surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Idza jaa nasrullahi wal fath.
apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Ya, itu tadi bacaan dari surah An-Nasr. Nah, satu yang harus diingatkan di dalam membaca surah atau membaca ayat Al-Quran, kita perlu yang namanya memperhatikan makhraj dan tajwid. Ya, kita dalam membaca surah atau membaca ayat Al-Quran, kita perlu perhatikan apa? Tajwid dan makhrajnya. Pak Didin, makhraj itu apa sih? Makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf hijaiyah. Misalkan seperti pelafalan huruf kha, kemudian gha atau ghain, ya, kemudian pelafalan huruf mim, ba. Nanti kita akan pelajari ya, di kelas 4 ada pelajaran makharijul huruf, ya, di baca tulis Al-Quran atau BTQ ada pelajaran makharijul huruf, ya. Kita akan tahu di sana bagaimana pelafalan atau makhraj. Misalkan pelafalan huruf mim adanya di rongga mana? Itu ada, nanti kita akan pelajari ya. Kemudian selain kita memperhatikan makhraj, kita juga harus memperhatikan apa? Tajwid ya. Tajwidnya juga harus kita perhatikan. Misalkan di dalam kita membaca surah An-Nasr, contohnya ada huruf qalqalah, ya, ada huruf qalqalah, kita harus bacanya dengan tajwid qalqalah. Nah, di sini kalian bisa, ya, tajwid. Apa itu tajwid? Tajwid adalah cara membaca kalimat yang berharokat, ya, cara membaca kalimat yang berharokat. Apakah kalimat itu dibaca panjang ataupun dibaca pendek? Apakah kalimat itu dibaca jelas atau dibaca mendengung? Nah, itu adalah tajwid. Jadi berbeda antara tajwid dengan makhraj, ya, kalian bisa bedakan nanti. Nah, ini di dalam membaca surah, terutama yang kita pelajari ya, surah An-Nasr, kita perlu perhatikan bacaan qalqalah. Di halaman 17, huruf qalqalah terdiri dari huruf qaf, ta, ba, jim, dan dal. Ada 5 huruf qalqalah: qaf, ta, ba, jim, dan huruf dal, ya. Kemudian yang kedua, cara melafalkan huruf shad, ya. Cara melafalkan huruf shad berbeda dengan huruf sin. Jadi jika kita lafalkan huruf shad, iza ja'a nas, ya, seperti itu. Agak monyong sedikit. Iza ja'a nasrullah, seperti itu ya. Bukan seperti lafal huruf sin. Misalkan iza ja'a nas, salah ya. Jadi kita harus bisa bedakan antara huruf shad dan huruf sin. Kemudian cara yang ketiga, panjang pendeknya huruf itu atau harokat itu juga harus diperhatikan. Misalkan
Iza jaa harus dipanjangkan. Kalau misalkan ada harokat yang berbaris panjang, kita harus panjangkan. Seperti tadi, iza jaa seperti itu ya. Jangan bacanya iza jaa salah ya. Jadi kita harus tahu tuh apa yang harus kita perhatikan di dalam membaca ayat atau surah di dalam Al-Quran. Oke, baik. Untuk hari ini cukup sampai di sini pembelajaran kita mengenai kalimat-kalimat dalam surah An-Nasr. See you next time. I hope you can follow the lesson that will come. Oke? Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.